Halo Sobat Portal 5, selamat datang di segmen Portal Film. Kali ini kita akan membahas satu film sporty yang tayang di Netflix. Walaupun sporty, film ini ada unsur komedinya juga, jadi ringan buat ditonton. Film ini menceritakan seorang pebasket jalanan yang berjuang keras buat masuk klub basket terkenal di Philadelphia. Yang tidak kalah menarik, film ini mengajak pemain-pemain basket di klub-klub yang terkenal untuk syuting film ini. Selain itu, mereka juga melibatkan beberapa legend NBA. Tentu saja kemampuan basket mereka nggak main-main dong. Ini dia alur film Hustle yang rilis tahun 2022. Let's go! Film ini diawali dengan adegan dua orang yang berjalan menuju lapangan basket. Rupanya, mereka akan menonton basket. Mereka adalah Stanley dan seorang interpreter. Stanley adalah seorang pemandu bakat basket dari NBA. Ia bertugas mencari pemain basket berbakat untuk gabung ke klubnya yang bernama 76ers. Dalam menjalankan tugasnya, ia sering bepergian ke berbagai negara. Setelah menganalisis berbagai list nama pemain basket yang ia dapat, Stanley pun rapat dengan rekan-rekannya. Di sana, ada bosnya yang bernama Rex dan juga Finch, anak dari Rex. Mereka membahas seorang pemain basket bernama Hush. Finch setuju untuk merekrut Hush karena menurutnya ia sangat jago. Namun, Stanley tidak setuju. Menurutnya, Hush mudah bosan. Finch yang mentang-mentang anak bos tetap ngotot pengen ngerekrut Hush. Melihat hal itu, Stanley diam saja karena dia malas berdebat. Saat akan pulang, Stanley dicegat oleh Rex dan diajaknya berkeliling menggunakan mobilnya. Di situ, Rex kecewa mengapa Stanley tidak mempertahankan pendapatnya di hadapan Finch. Sejujurnya, Rex lebih percaya pada Stanley dibandingkan anaknya sendiri. Rex juga mengajak Stanley ke kantor 76ers. Ternyata, di sana ia menjadikan Stanley sebagai asisten pelatih karena sangat percaya padanya. Melihat hal itu, Stanley merasa malu karena kurang tegas. Ia pun meminta maaf pada bosnya. Sesampainya di rumah, Stanley memberitahu istrinya, Teresa, bahwa ia naik jabatan. Istrinya merasa senang dan memberinya selamat. Malamnya, Stanley mengantar putrinya pergi menonton bioskop bersama teman-temannya. Saat di jalan, ia menunjukkan video pemain basket legend bernama Mr. J yang masih mampu melakukan slam dunk di usia 63 tahun. Saat perjalanan pulang dari mengantar anaknya, Stanley mendengarkan radio di dalam mobil. Tiba-tiba ada berita duka. Rex, bos klub 76ers, dikabarkan meninggal dunia. Mendengarnya, Stanley memberhentikan mobilnya dan langsung menelpon Rex, namun tidak diangkat. Stanley langsung menuju rumah Rex dan mengucapkan bela sungkawa kepada Catherine yang merupakan putri dari Rex. Catherine juga bercerita kalau Finch yang akan meneruskan job desk ayahnya, sementara dirinya tetap menjadi anggota dewan. Finch benar-benar pengen jabatan dari ayahnya ini. Waktu berlalu 3 bulan kemudian, Stanley pun melatih Hush di timnya. Ternyata, sesuai dugaan Stanley sebelumnya, dia tidak bisa bermain dengan baik. Saat asik melatih, tiba-tiba ia dipanggil oleh Finch. Finch berkata bahwa ia menyesal telah memasukkan Hush ke klubnya. Ia juga bilang kalau Stanley nggak bakat jadi pelatih. Dia lebih cocok jadi pemandu bakat basket. Stanley yang mendengar hal itu mencoba menego. Ia selalu bepergian selama 9 tahun mengabdi di 76ers dan selalu tidak pernah hadir saat putrinya, Alex, berulang tahun. Namun, Finch tetap pada keputusannya. Stanley pun menceritakan semuanya kepada istrinya. Ia berkata bahwa ia tidak bisa menolak keputusan itu. Padahal, menjadi pelatih adalah mimpinya sejak muda, dan hanya Rex yang tahu bakatnya.
Namun kini Rex sudah tiada. Menjalani hari-harinya sebagai pemandu bakat kembali, Stanley terbang ke Spanyol. Di sana, dia bertemu dengan Leon. Ia menawarkan Stanley untuk menjadi agen karena dia nggak suka dengan cara Finch yang ingin mengatur tim basketnya secara keseluruhan. Stanley menolak kesempatan itu karena dia tetap ingin berada di jalur basket dan menjadi pelatih. Malam harinya, Stanley pergi mencari lapangan basket terdekat sambil mendribel bola. Rupanya, di sana sedang ada pertandingan yang sangat seru hingga dikerumuni orang-orang. Awalnya, pertandingan tersebut berjalan baik-baik saja. Namun di akhir, mulai ricuh. Ada satu orang yang tidak terima kalau dia kalah. Akhirnya, dua orang bermain one by one dengan mempertaruhkan 20 sen. Salah satu pemain pun kalah, dan sang pemenang pun pergi berlalu dari lapangan tersebut. Stanley mulai mengejar pria pemenang tersebut, menaiki bis, dan berusaha berbicara dengannya menggunakan Google Translate. Sepertinya, pria pebasket itu tersinggung karena Stanley sempat memujinya dengan kata-kata, "Kau seperti fantasi bagi pria sepertiku." Saat mendengarnya, pria itu pun langsung turun dari bis. Tidak menyerah, Stanley mengikutinya sampai di rumahnya. Pria itu marah dan memukul pintu pagarnya. Dia tidak terima kalau Stanley ngikutin dia sampai rumahnya. Kemudian, Stanley ada ide. Dia video call sama Snizzle, mantan pebasket Spanyol yang tinggal di panti jompo. Dengan begitu, pria tersebut mulai melunak dan agak percaya pada Stanley. Ternyata, pria tersebut bernama Bo Crush. Dia adalah seorang pekerja konstruksi dan tidak berasal dari klub basket manapun. Di rumah Bo Crush, ibunya cerita kalau dia nggak bisa ngelanjutin mimpinya main basket karena harus kerja. Dia kerja gantiin ayahnya yang selingkuh dan ninggalin keluarganya. Ibunya bersedia melepas Bo Crush pergi ikut Stanley, asalkan ia digaji dengan sangat besar. Sebelum ke Philadelphia, Bo Crush diajak tanding sama beberapa pemain timnas basket Spanyol. Stanley semakin terkesan dan mulai ngasih tahu Vince dan teman-temannya di kantor. Vince kayak nggak yakin karena Bo Crush nggak pernah main dalam tim. Akhirnya, Stanley membawanya terbang ke Philadelphia secara langsung. Sesampainya di bandara Philadelphia, giliran Bo Crush diperiksa. Ternyata, dia pernah melanggar aturan dengan memukuli orang 5 tahun yang lalu. Dia pun ditolong oleh seseorang bernama Oscar. Apabila Bo Crush melanggar lagi, visanya akan dicabut. Stanley minta ini untuk dirahasiakan agar Vince tidak tahu. Oscar setuju asalkan timnya menang dan juara. Stanley pun mengantar Bo Crush ke hotel. Dia juga memberinya handphone. Saat Stanley ngobrol sama istrinya, ternyata Stanley mengaku kalau dia bawa Bo Crush tanpa sepengetahuan 76ers. Menurutnya, Bo sangat istimewa. Istrinya sempat takut kalau suaminya dipecat, tapi Stanley menenangkannya. Besoknya, Stanley jemput Bo, tapi ternyata dia nggak ada. Waktu dicari, dia malah asik main basket dan taruhan. Mereka akhirnya pergi ke hotelnya Bo. Di sana, Stanley ngasih tahu Bo buat jangan banyak-banyak pesen makanan mahal, apalagi cuma dimakan segigit sama dia. Stanley berencana untuk memasukkan Bo ke dalam draft NBA. Namun rupanya temannya Leon juga punya kandidat pemain basket yang akan masuk draft NBA juga, dan mereka akan mengadakan pertandingan. Stanley meminta Bo buat ikut pertandingan itu. Mereka pun datang ke lapangan basket. Ternyata di sana mereka bertemu sama orang-orang The 76ers. Stanley yang terciduk pun meminta maaf karena dia merasa harus menunjukkan kehebatan Bo di hadapan teman-temannya. Di lapangan tersebut juga ada pemain bernama Kermit Wills yang suka pamer kehebatannya.
Stanley memintanya untuk mepet terus sama dia karena dia jago syuting dari mana aja. Di tengah pertandingan, Wills ngejek-ngejek Bo dan Bo pun terpengaruh. Dia mulai merasa kesal dan akhirnya tidak bermain dengan baik. Stanley merasa kesal. Dia kecewa karena dia terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa Bo hebat. Stanley pun ditenangkan oleh Leon. Saat itu, Vince dan teman-temannya menghampiri mereka dan bilang kalau dia sama sekali nggak tertarik sama Bo. Di situ Stanley muak. Dia pun memutuskan untuk resign saat itu juga. Dia juga minta Leon untuk menggabungkan Bo ke timnya dalam lomba combine. Stanley masuk kembali ke lapangan. Di sana, Bo Crash sedang terduduk lemas. Stanley menegasinya. Dia tidak ingin Bo menyerah begitu saja jika dia pengen masuk NBA. Dari situ, Stanley mulai melatih Bo. Dia memaksanya untuk bangun pagi dan berlatih. Dia juga membelikannya sepatu basket baru. Bo akan lari setiap pagi di jalan yang menanjak, dan Stanley menginginkannya mampu mencapai waktu 1 menit 45 detik yang mana itu sangat cepat. Stanley juga melatihnya defense di lapangan basket. Ia juga meminta Alex, putrinya, untuk merekam Bo saat berlatih agar bisa dievaluasi. Selain itu, Bo juga dilatih mentalnya dengan cara dikata-katain saat berlatih. Dia tidak boleh terpengaruh. Seorang pemain basket saat bermain di lapangan harus kuat dan pikirannya tidak boleh melenceng. Dia harus tetap fokus membidik ring sebagai target utama. Sepulang dari melatih Bo, istri Stanley marah karena tagihannya bengkak. Dia juga marah karena suaminya mengirimi Paula, ibu Bo, jatah setiap bulan. Lebih marah lagi saat tahu kalau Stanley resign dari kantornya. Akhirnya, sang istri membuatkan makanan yang lebih sehat untuk dimakan Bo agar pengeluarannya tidak bengkak. Pertandingan kurang 2 minggu lagi. Stanley tetap melatih Bo baik di jalan maupun di lapangan. Dia juga ngelatih Bo di gym agar lengannya kuat. Sesaat, Bo merasa sangat lelah, tapi dia tidak menyerah. Dia berusaha melewati batas kemampuannya. Hingga akhirnya, Bo berhasil berlari dan melewati tangga dalam waktu 1 menit 45 detik. Stanley pun mulai menghubungi Leon, menanyakan apakah Bo bisa dimasukkan ke dalam timnya. Malam harinya, Bo ikut kumpul dan makan malam bersama keluarga Stanley. Mereka bercerita tentang keluarga masing-masing dan bersenda gurau. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba dia ditelepon oleh Leon. Leon bilang dia terlambat masukin Bo ke timnya karena Vince udah ngomong di TV kalau Bo ini pernah bermasalah. Dia juga bilang kalau Stanley membohongi Bo. Mereka sekeluarga menonton siaran ulangnya di YouTube. Bo yang melihat itu pun kecewa, dia pun pergi dari rumah Stanley. Bo merasa sangat marah karena dibohongi Stanley. Stanley mencarinya. Saat mereka bertemu, mereka hampir bertengkar di pinggir jalan. Namun Stanley meredamkan amarah Bo dan mengajaknya masuk mobil. Sepanjang jalan, Bo cerita kalau dulu dia sempat nonjok pacar mantan istrinya karena mereka minta hak asuh. Stanley kemudian ganti bercerita kalau dia dulu kecelakaan karena sempat minum. Tangannya terluka karena kecelakaan itu. Dia sempat dipenjara selama 6 bulan dan menghilangkan gelar NCAA-nya dan teman-temannya. Dia merasa sangat bersalah karena hal itu. Sesampainya di rumahnya, Stanley menghubungi seluruh teman-temannya. Dia berusaha untuk memasukkan Bo ke tim mereka. Namun, dia ditolak. Tak ada yang mau membantunya. Tengah malam, dia marah-marah ditelepon dan ditenangkan oleh istrinya. Saat sarapan, keluarga Stanley berkumpul. Alex memiliki ide. Dia ingin dunia tahu permainan Bo melalui video. Dia juga ingat video Dr. J yang lagi slam dunk yang pernah ditunjukin ayahnya. Dia ingin Bo melakukan itu. Akhirnya, istri Stanley menghubungi Dr. J dan ia pun setuju.
Besoknya, Dr. J hadir ke lapangan di mana Bo akan membuat video basket. Di sana juga banyak pemain-pemain basket lain yang sedang bermain. Mereka kaget melihat Dr. J datang. Stanley mengumumkan pada mereka dia akan memberi uang pada mereka yang berhasil melawan Bo. Permainan pun dimulai. Tidak ada seorang pemain pun yang mampu melawan Bo. Banyak penonton juga yang merekam aksinya selain Alex. Video-video itu pun viral di internet dengan hashtag Boa Challenge. Tiba-tiba, ada pemain NBA bernama Tobias yang menantang Bo. Banyak orang histeris merekamnya. Bo tetap mencetak poin melawan Tobias. Banyak media online serta TV membicarakan Bo dan menyayangkan kenapa dia nggak diundang ke kompetisi basket bernama Combine. Hingga suatu waktu, saat naik mobil bersama Stanley, banyak wartawan mengejarnya. Mereka bertanya pada Bo tentang perasaannya ketika diundang ke Combine 30 menit yang lalu. Bo malah nggak tahu tentang itu. Hingga akhirnya Stanley keluar mobil dan mengklarifikasi bahwa seharusnya Bo masuk di klub The Sixers, tapi ditolak mentah-mentah sama Vince. Dia juga membuat nama Bo menjadi bagus kembali. Namun, saat keluar dari mobil, Bo tampak tidak bersemangat. Bo tidak ingin cerita dia kenapa, tapi istri Stanley menduga karena Bo rindu dengan putrinya di Spanyol, Lucia. Besoknya, Bo diajak ke suatu hotel. Dia tetap tidak semangat. Sesampainya di hotel, ternyata ada Lucia dan ibunya Bo yang sudah menunggu. Dia diberi surprise oleh Stanley. Bo bersemangat kembali saat bertemu Lucia. Stanley memberinya waktu untuk menikmati malamnya bersama mereka. Sementara itu, hari esok akan tiba. Bo akan bertanding di pertandingan latihan yang diadakan oleh NBA. Tapi, seluruh dunia akan melihatnya karena kamera dan pers ada di mana-mana. Sebelum pertandingan, seluruh pemain diukur berat badan, lebar telapak tangan, dan lebar depanya. Selain itu, kecepatannya dalam berlari, kegesitannya memutari kon, ketepatannya dalam syuting juga dinilai oleh tim NBA secara langsung. Dia juga bertemu dengan Wilt dan membalas perkataannya, karena dulu Bo juga dikatain sama Wilt. Tapi, Bo kemudian ditenangkan sama Stanley. Hari kedua serangkaian acara NBA pun tiba. Hari itu adalah hari pertandingan. Tim Bo melawan tim Wilt. Sebelum dimulai, Wilt mulai menggoda Bo lagi. Dia mengajak Bo bicara, tapi tidak digubris olehnya. Pertandingan dimulai, semua berjalan lancar. Bo berhasil menunjukkan bakatnya. Namun, saat free throw, Wilt mengganggu Bo dengan menanyai anaknya. Dia juga ngatain kalau Bo menghamili ibunya di Spanyol. Bo mulai kesal dan agak sedikit mendorong Wilt. Stanley yang melihat itu request pada Greg untuk mengganti Bo dan mengistirahatkannya. Tapi dia ditolak. Bo tidak bisa bermain dengan baik. Wilt mulai ngata-ngatain dia lagi. Hingga akhirnya Bo kehabisan kesabaran. Dia mendorong Wilt hingga terjatuh dan akan meninjunya. Namun rupanya dia tidak meninju Wilt. Bo hanya meninju tangannya pada lantai lapangan. Kemudian dia pergi. Stanley yang melihat kejadian itu pun kecewa. Dia frustasi dan menceritakannya pada Leon. Leon pun menenangkannya. Di hotel, ibu Bo memuji permainannya. Dia juga menasehatinya agar tidak melupakan usaha keras Stanley untuk Bo. Akhirnya, Bo dan keluarganya pulang ke Spanyol, namun mereka berbeda pesawat. Di tengah perjalanan Stanley dan Bo ke bandara, Bo baru tahu kalau selama ini dia dibiayai sama Stanley dan istrinya. Bo bilang akan mengganti semuanya, namun Stanley menolak. Bo pun mengembalikan HP-nya. Stanley bilang ke Bo kalau dia merasa bahagia bisa melatihnya. Mereka berpisah di bandara dengan keadaan sedih.
Saat akan pulang dari bandara, Stanley mendapat telepon dari Leon. Ia mengabari Stanley bahwa ada pertandingan terbuka, tapi diam-diam karena tidak ada pers di sana. Hanya ada pemain dan pegawai administrasi. Pertandingannya dimulai pukul 5 sore. Stanley sempat menolak karena dia sudah berpisah dari Bo. Tapi Leon menyuruhnya untuk mengejarnya kembali karena masih ada waktu untuk menuju ke lapangan. Leon berusaha memasukkan Bo pada daftar pemain. Jam pun mepet. Saat Bo dan Stanley tiba di lapangan, pertandingan hampir mulai. Ternyata di sana ada Wills juga. Stanley pun berpesan pada Bo bahwa dia tidak bisa dibunuh meski Bo sudah mati sekalipun. Dia mengatakan hal itu agar Bo percaya diri dan semangat. Pertandingan dimulai. Bo menunjukkan permainannya yang mempesona. Semua orang terpana melihatnya, termasuk Catherine, saudara Finch. Di babak terakhir, Bo semakin memukau penontonnya dengan merebut bola dan berhasil melakukan slam dunk. Waktu pun berlalu 5 bulan kemudian. Stanley pun menjadi asisten pelatih dari klub 76ers dan Bo bergabung dengan tim Boston. Saat itu ada pertandingan besar dan ramai penonton. Adegan film ditutup dengan cuplikan pertandingan-pertandingan basket serta pengenalan nama-nama pemain basket dan pelatih yang turut syuting dalam film ini. Wow, benar-benar kisah yang sangat inspiratif ya sobat. Untuk mencapai kesuksesan itu memang butuh waktu yang panjang. Kalau kata peribahasa sih, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, alias bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah alur film dari Hustle. Jangan lupa subscribe untuk alur film lainnya.